Langit masih gelap. Ketika Arum membuka mata, jam dinding menunjukkan jam 4:30 pagi, tapi suara dengkuran Titis, suaminya, sudah menghilang dari sisi ranjang. Bau alkohol murahan menyengat hidungnya. Sisa semalam yang tak pernah benar-benar pergi. Arum menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang selalu mengintai di sudut matanya. Dia bangkit. Kaki telanjangnya menyentuh lantai kayu yang dingin, dan berjalan ke dapur kecil mereka. Di sana, di atas meja, botol miras setengah kosong tergeletak, ditemani puntung rokok yang masih mengepul tipis. Pagi ini, juga dia nggak pulang dengan bau parfum murah, gumam Arum pelan. Mencoba menghibur diri, tapi hatinya tahu, itu cuman penutup luka yang sudah terlalu dalam. Arum mulai menyiapkan sarapan. Meski tahu Titis mungkin tak akan menyentuhnya. Nasi hangat, telur ceplok, dan sambal terasi makanan sederhana yang dia racik dengan tangan gemetar. Dia harus berangkat kerja dalam 2 jam ke kantor akuntansi tempat dia menghabiskan hidupnya menghitung angka-angka demi gaji yang selalu lenyap di tangan Titis. Tapi sebelum itu, dia harus memastikan Titis setidaknya hidup, setidaknya masih. Barnabas Titus, panggilnya pelan, mengetuk pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang menetes pelan dari keran yang bocor. Arum mendorong pintu, dan di sana, Titis tergeletak di lantai. Kepalanya miring, mulutnya menganga, dan tangannya masih memegang botol kosong. Baju kemejanya kusut, ada noda lipstik merah di kerahnya. Ya Tuhan, Arum berlatet, memeriksa napas Titis. Masih ada, meski lemah. Dia menampar pipi Titis pelan, lalu lebih keras. Bangun, Titis, bangun. Titis menggumam, matanya setengah terbuka. Apaan sih Rum? Pagi-pagi, udah ribut. Arum menahan diri untuk tidak menangis. Kamu pulang jam berapa tadi malam? Ini kenapa tidur di kamar mandi? Lihat dirimu Titis. Lihat. Titis menggeliat. Mencoba berdiri tapi tersandung. Dia tertawa. Suaranya serak. Santai Rum. Aku cuma have fun. Kamu kan tahu, aku butuh hiburan. Hiburan? Arum berdiri. Tangannya mengepal. Hiburanmu itu? Menghabiskan gajiku, uang untuk listrik, untuk makan, untuk apa-apa di rumah ini. Kamu pikir aku kerja buat apa, hah? Titis memicingkan mata. Wajahnya berubah dari mabuk jadi kesal. Jangan sok suci, Arum. Kamu pikir aku nggak tahu kamu niani di kantor, ketawa-ketawa sama bosmu? Jangan pura-pura jadi istri sempurna. Kata-kata itu seperti pisau menusuk tepat di hati Arum. Dia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia hanya berusaha bertahan di kantor yang penuh tekanan, bahwa dia tak pernah melangkah lebih jauh dari sekadar senyum sopan pada rekan kerja. Tapi apa gunanya? Titis tak pernah mendengar. Dia hanya mendengar botol-botol yang memanggilnya dan wanita-wanita yang menawarkan pelarian. Pergi mandi, kata Arum akhirnya. Suaranya datar. Aku harus siap-siap kerja. Titis terkekeh, tapi patuh berjalan ke kamar mandi. Arum kembali ke dapur, menatap sarapan yang sudah dingin. Dia tak punya nafsu makan. Pikirannya penuh dengan tagihan yang menumpuk, dengan bisik-bisik tetangga yang mulai mencium kebusukan rumah tangganya, dengan rasa malu yang menyelimuti setiap langkahnya. Di kantor, Arum berusaha fokus, tapi setiap kali dia mengetik angka di spreadsheet, wajah Titis muncul di benaknya. Wajah yang dulu penuh janji, yang kini hanya bayangan penuh noda. Dulu, Titis adalah pria yang membuatnya tertawa, yang membawanya ke warung kecil di pinggir pantai, dan berjanji akan membangun hidup bersama. Kini, janji itu seperti asap, lenyap di udara. Arum, kamu baik-baik aja? Tanya Lila, rekan kerjanya, saat mereka istirahat makan siang.
Arum tersenyum tipis. Baik, kok cuma capek. Lila memandangnya lama, seolah bisa melihat luka yang disembunyikan Arum. Kalau butuh cerita, aku di sini. Ya, Arum mengangguk. Tapi dia tahu, dia tak akan bercerita. Malu, takut, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Dia merasa gagal sebagai istri, gagal menjaga Titis, gagal menjaga rumah tangganya. Meski di lubuk hatinya, dia tahu Titislah yang menghancurkan segalanya. Malam itu, Arum pulang dengan membawa kabar buruk. Gajinya dipotong karena kesalahan kecil di laporan keuangan, dan tagihan listrik sudah jatuh tempo. Dia menemukan Titis di ruang tamu, sedang menghitung uang bukan uangnya sendiri, tapi sisa gaji Arum yang dia ambil dari dompetnya. Titis, itu uang untuk apa? Tanya Arum, suaranya bergetar. Titis tak menoleh. Aku pinjam dulu. Ada urusan. Yersen, apa minum lagi? Atau perempuan itu? Arum tak bisa menahan diri lagi. Dia tahu tentang wanita yang sering Titis temui di bar. Wanita yang tetangga bisikan bernama Rina. Titis berdiri, wajahnya memerah. Jangan tuduh-tuduh Arum. Aku cuma butuh uang buat bayar utang. Utang apa? Utang judi. Utang minum. Aku kerja mati-matian, Titis. Dan kamu cuma bisa bikin aku menderita. Air mata Arum akhirnya jatuh, panas di pipinya. Titis melangkah mendekat, tangannya terangkat. Arum menutup mata, bersiap menerima tamparan. Tapi Titis hanya menunjuk wajahnya. Kamu pikir aku gak capek? Kamu pikir aku gak stres? Aku cuma manusia, Arum. Manusia gak menghancurkan keluarganya sendiri, balas Arum. Suaranya pecah. Dia berbalik, berlari ke kamar, dan mengunci pintu. Di dalam, dia menangis. Menangis sampai dadanya sesak. Menangis sampai tak ada lagi air mata yang tersisa. Malam itu, Titis pergi lagi. Arum tahu dia tak akan kembali sampai pagi. Dan di kegelapan kamarnya, Arum mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan dia bisa bertahan? Hari-hari berikutnya seperti kabut tebal yang menyelimuti hidup Arum. Setiap pagi, dia bangun dengan harapan Titis akan berubah. Tapi setiap malam, harapan itu hancur. Titis semakin jarang pulang. Dan ketika pulang, dia selalu membawa bau alkohol dan parfum asing. Arum mulai mendengar lebih banyak tentang Rina, wanita yang katanya bekerja di bar murah di ujung kota. Tetangga-tetangga, dengan nada penuh iba, mulai berbisik lebih keras. Kasihan Arum ya, suaminya itu main sama Rina di bar. Katanya, Titis ngabisin banyak uang di sana. Arum mencoba menutup telinga, tapi kata-kata itu seperti racun, meresap ke dalam pikirannya. Dia mulai memperhatikan detail kecil. Nomor telepon asing di ponsel Titis yang tak sengaja ditinggalkan, tanda kemerahan di lehernya, dan dompet Arum yang semakin sering kosong. Suatu malam, Arum tak tahan lagi. Dia menunggu Titis pulang, duduk di sofa dengan tangan mengepal. Pukul 2 pagi, pintu depan terbuka, dan Titis masuk. Tersandung meja kecil di ruang tamu. "Rum, kamu belum tidur?" Titis mengerutkan kening. Matanya merah. Arum berdiri. Dadanya naik turun. "Aku gak bisa tidur. Titis, aku gak bisa hidup begini." "Siapa Rina?" Titis membeku. Tapi hanya sebentar, dia tertawa. Suaranya penuh ejekan. "Rina, kamu dengar dari mana? Tetangga yang suka ngomongin orang?" "Jangan bohong Titis, aku tahu kamu ke bar itu. Aku tahu kamu pakai uangku untuk dia." Arum melangkah maju, suaranya meninggi. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak lihat noda lipstik di bajumu? Bau parfum di badanmu?" Titis menggeleng, tapi wajahnya menunjukkan dia terpojok. "Kamu paranoid Rum. Aku cuma minum sama teman. Gak ada Rina-Rina." "Paranoid?
Arum tertawa pahit. Aku yang paranoid? Atau kamu yang gak punya hati nurani? Aku kerja sampai tulangku remuk. Titis, buat apa? Buat kamu bersenang-senang sama perempuan lain? Titis mendengus, melempar jaketnya ke sofa. Kalau kamu gak suka, kenapa gak pergi aja? Aku gak nyuruh kamu stay, Arum. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Arum terdiam, matanya melebar. Kamu nyuruh aku pergi setelah semua yang aku korbankan buat kamu. Titis tak menjawab. Dia hanya berjalan ke kamar, membanting pintu. Arum terduduk di lantai, tangannya menutup wajah. Dia ingin menjerit, tapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Keesokan harinya, Arum memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dia tahu ini bodoh. Tahu ini hanya akan menyakitinya lebih dalam. Tapi dia harus melihat dengan matanya sendiri. Setelah pulang kerja, dia mengganti pakaian kantornya dengan jeans sederhana dan jaket tua, lalu pergi ke bar yang tetangga bisikan. Bar itu kecil, dengan lampu neon merah yang berkedip-kedip dan musik dangdut yang terlalu keras. Di dalam, asap rokok memenuhi udara. Arum duduk di sudut, memesan segelas air mineral, dan mengamati. Tak butuh waktu lama untuk menemukan Titis. Dia duduk di meja, dekat panggung kecil, tertawa dengan seorang wanita yang wajahnya penuh riasan. Wanita itu, yang Arum yakin adalah Rina, mengenakan rok pendek dan atasan ketat. Tangannya melingkar di lengan Titis, dan Titis seolah tak peduli dunia di sekitarnya. Arum merasa jantungnya berhenti. Dia ingin berlari ke sana, menarik Titis, menampar wajah Rina. Tapi kakinya seperti terpaku. Dia hanya bisa menonton suaminya menghamburkan uang-uangnya untuk minuman dan tawa yang tak pernah dia dapatkan di rumah. Sayang, pesan satu lagi dong, kata Rina. Suaranya manja. Dia bersandar ke Titis. Bibirnya hampir menyentuh telinga suami Arum. Titis mengangguk, mengeluarkan dompet-dompet yang Arum kenali, dompet yang berisi gajinya. Apa aja buat kamu, nak. Arum tak bisa bernapas. Dia berdiri, berjalan keluar, dengan langkah kontai, dan menangis di trotoar. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Dia tak tahu harus kemana, tak tahu harus melakukan apa. Yang dia tahu, hidupnya sudah tak lagi sama. Arum mulai berubah. Dia tak lagi menangis setiap malam, tapi matanya kini kosong, seperti lampu yang padam. Dia masih bekerja, masih membayar tagihan, masih menjalani hidup, tapi itu semua seperti gerakan mekanis. Di dalam, dia hancur. Lila, teman kantornya, mulai khawatir. Arum, kamu gak bisa gini terus. Kamu harus ngomong sama Titis, atau tinggalin dia. Arum menatap Lila, senyumnya pahit. Tinggalin? Aku gak punya apa-apa, Lila. Aku cuma punya rumah itu, dan itu pun atas nama Titis. Aku gak punya keluarga yang bisa nampung aku. Aku terjebak. Lila memegang tangan Arum. Kamu gak sendirian, Rum. Aku bisa bantu. Kita cari jalan. Tapi Arum hanya menggeleng. Dia tahu Lila tulus, tapi dia juga tahu dunia tak semudah itu. Dia tak punya keberanian, tak punya uang, tak punya apa-apa selain rasa malu yang menyelimutinya. Malam itu, Titis pulang lebih awal dari biasanya. Dia bahkan tak terlalu mabuk, hanya sedikit sempoyongan. Arum sedang mencuci piring ketika Titis masuk ke dapur. Rum, kita ngomong, kata Titis. Suaranya serius. Arum mematikan keran, tangannya masih basah. Ngomong apa? Titis duduk di meja dapur, menatap Arum dengan mata yang tak biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Arum takut. Aku mau minta maaf. Arum mengerutkan kening. Maaf? Untuk apa? Untuk semuanya. Aku tahu aku gak baik buat kamu. Aku tahu
Aku bikin kamu sengsara. Titis menunduk, tangannya menggosok-gosok meja. Aku janji, Rum, aku bakal berubah. Aku gak akan minum lagi. Aku gak akan ketemu Rina lagi. Arum terdiam. Dia ingin percaya. Sungguh, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Dan kata-kata Titis terdengar seperti angin yang lewat begitu saja. Kenapa sekarang, Titis? Kenapa setelah semua yang kamu lakuin? Titis menghela napas. Aku gak mau kehilangan kamu, Rum. Aku tahu aku brengsek, tapi aku masih sayang kamu. Arum tertawa, tapi tak ada humor di sana. Sayang, kamu bilang sayang, tapi kamu habisin gajiku buat perempuan lain. Kamu bilang sayang, tapi kamu gak pernah di sini buat aku. Apa itu sayang buatmu, Titis? Titis berdiri, mendekati Arum. Aku serius, Rum. Kasih aku kesempatan. Arum mundur, tangannya terangkat. Jangan deket-deket. Aku gak percaya kamu lagi. Titis membeku. Wajahnya penuh amarah dan rasa bersalah. Kamu pikir aku gak bisa berubah? Kamu pikir aku cuma sampah? Kalau kamu bukan sampah, buktikan. Balas Arum. Suaranya dingin. Bukan cuma omong, buktikan. Titis tak menjawab. Dia hanya menatap Arum lama, lalu berbalik dan pergi ke kamar. Arum kembali mencuci piring, tangannya gemetar. Diatak, tahu apakah dia masih ingin Titis berubah? Atau apakah dia hanya ingin semua ini berakhir? Titis benar-benar berhenti minum selama 2 minggu. Dia pulang tepat waktu, membantu mencuci piring, bahkan membelikan Arum bunga murah dari pasar. Arum ingin percaya ini nyata, tapi hatinya tetap waspada. Dia tahu Titis seperti badai tenang sebentar, lalu menghancurkan segalanya. Suatu malam, Arum pulang terlambat karena rapat di kantor. Dia menemukan Titis di ruang tamu, memegang ponsel dengan wajah pucat. Tit, ada apa? Tanya Arum, meletakkan tasnya. Titis menoleh, matanya penuh amarah. Kamu kemana aja, Rum? Aku nunggu dari tadi. Arum mengerutkan kening. Aku rapat, Titis. Aku bilang tadi pagi. Titis berdiri, melempar ponselnya ke sofa. Rapat? Atau ketemu cowok lain? Aku lihat chat kamu sama bosmu. Rum, jangan bilang kamu gak main belakang. Arum merasa darahnya mendidih. Kamu apa? Kamu cek ponselku. Kamu yang main sama Rina. Titis, kamu yang habisin uangku. Dan sekarang, kamu tuduh aku. Titis melangkah mendekat. Suaranya meninggi. Jangan balik nyalahin aku. Aku udah berubah, Rum. Aku udah coba buat kamu. Tapi kamu malah genit sama bosmu. Arum menampar Titis keras. Titis terdiam. Tangannya menyentuh pipi yang memerah. Jangan pernah bilang aku genit, sambar Arum. Suaranya bergetar. Aku kerja buat kita. Titis, aku gak punya waktu buat main-main. Tapi kamu cuma tahu nyanyi sama Rina di bar. Titis menggenggam tangan Arum keras. Jangan sabat, Rina lagi. Arum menjerit, mencoba melepaskan diri. Lepasin, Titis. Kamu sakitkan aku. Titis mendorong Arum, dan Arum tersandung, jatuh ke lantai. Dia menatap Titis, matanya penuh ketakutan dan kebencian. Kamu udah gila. Titis seolah tersadar. Dia mundur, tangannya gemetar. Rum, aku gak sengaja. Tapi kamu sengaja nyakitin aku selama ini. Balas Arum, berdiri dengan susah payah. Aku gak bisa gini lagi, Titis. Aku gak bisa. Arum berlari ke kamar, mengunci pintu. Dia menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Dia marah. Marah pada Titis. Marah pada dirinya sendiri karena bertahan terlalu lama. Pagi itu, Arum bangun dengan keputusan. Dia tak bisa lagi hidup begini. Dia mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya yang paling penting. Pakaian,
dokumen, dan sedikit tabungan yang dia sembunyikan dari Titis. Dia tahu, ini tak akan mudah, tapi dia tak punya pilihan lain. Titis masih tidur di sofa, mabuk lagi semalam. Arum menatapnya untuk terakhir kali. Mencoba mengingat pria yang dulu dia cintai, tapi pria itu sudah hilang, digantikan oleh monster yang hanya tahu menyakiti. Sebelum pergi, Arum menulis surat. Titis, aku pergi. Aku gak bisa lagi hidup denganmu. Aku harap kamu berubah, bukan buat aku, tapi buat dirimu sendiri. Jangan cari aku, Arum. Dia meletakkan surat di meja, lalu berjalan keluar, menutup pintu tanpa menoleh. Di luar, matahari mulai terbit, tapi Arum tak merasa hangat. Dia hanya merasa bebas. Meski penuh luka, Arum pergi ke rumah Lila, yang menyambutnya dengan pelukan. Kamu kuat, Rum. Kamu bisa mulai lagi. Arum mengangguk. Meski hatinya masih berat, dia tahu perjalanan ini baru dimulai. Tahu, dia harus membangun kembali hidupnya dari nol. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa ada harapan, sekecil apapun itu. Di rumah kecil mereka, Titis bangun siang itu. Dia menemukan surat Arum. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Bukan karena kehilangan Arum, tapi karena dia tahu, dia telah menghancurkan segalanya. Tapi apakah dia akan berubah? Hanya waktu yang tahu.